Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu la ilaha wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat nanti hendaknya. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang adab makan. Tentang adab makan, insyaallah sekarang kita akan percepat poin-poinnya. Kita bacakan poin, kemudian kita bacakan dalil, agar kita bisa lebih cepat untuk mengamalkan adab-adab makan ini. Ya, kalau misalnya kita bahas syarahnya lumayan panjang juga. Kadang satu hadis itu pembahasannya bisa satu kali pertemuan. Maka untuk kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan percepat saja poin-poinnya. Setiap poin kita bacakan satu dalil atau dua dalil. Baik, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya yang berhubungan tentang adab makan adalah an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyatiz dhahabi wal fiddah. Yaitu larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kita ulangi. Adab yang berikutnya, larangan makan dan minum dari bejana. Bejana di sini bisa apa? Gelas, mangkok, atau piring yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Kita akan bacakan hadisnya. Faqad ja'a haditsu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rawahu Bukhari. Dasarnya adalah, dasar dari larangan ini ada hadis yang datang dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sahabat Hudzaifah dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira wa la dibaj. Janganlah kalian memakai harir, itu adalah sutra. Dibaj, sebagian menafsirkan, sebagian ulama, yaitu sutra yang murni. Sutra yang murni yang terbuat dari bulu ulat sutra. Sebagian ulama juga membahas pada masalah ini.
Ada sebagian ulama mengatakan adapun sutra yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan maka itu tidak mengapa. Sutra yang murni itu sutra yang terbuat dari ulat, bulu ulat sutra. Jadi ini khusus. Nah ini tidak boleh. Ya, kata ulama tidak boleh memakai harir, yaitu sutra. Tidak boleh memakai sutra. Larangan ini adalah untuk kaum laki-laki. Larangan ini untuk kaum laki-laki. Artinya laki-laki tidak boleh memakai bahan pakaian atau sarung dan semisalnya yang terbuat dari sutra. Kalau untuk perempuan itu dibolehkan. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau bukan karena perempuan itu memakai sutra tujuannya untuk berdandan di depan siapa? Suaminya. Wanita itu berdandan depan suaminya. Kalau bukan di antara itu tujuannya, mungkin bagi perempuan pun diharamkan untuk memakai sutra. Jadi ini di antara ta'liq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi pembahasan kita bukan itu. Wala tashrabu bi aniyatil dhahab wal fiddah. Dan janganlah kalian minum dari wadah atau gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahabihima. Dan jangan pula kalian makan dari tempat atau piring-piring yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tidak boleh Ustaz? Ya ini wallahu ta'ala alam dalam masalah ini. Ya, tugas kita sami'na wa ata'na. Ada kadang-kadang ada larangan itu tidak diketahui ilahnya, alasannya tidak diketahui. Nah di situ kita dituntut untuk apa? Sami'na wa ata'na, untuk tetap taat dan patuh, taat mendengar. Nah di sini diuji apa? Diuji keimanan kita. Kemudian fa innaha lahul fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana atau gelas, tempat minum atau tempat makan, piring yang terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Untuk orang kafir di tingkat dunia, wa lana fil akhirah. Adapun untuk kita, kata Nabi SAW, itu nanti di akhirat. Ya, gelas kita, tempat makan kita nanti terbuat dari emas dan perak ini nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia mungkin untuk orang-orang kafir. Adapun untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka gelas dan tempat makannya atau piring yang terbuat dari emas dan perak itu nanti di akhirat kelak. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري ومسلم. Dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah ini? Istri Nabi SAW. Siapa anak angkatnya? Dari Ummu Salamah ini anak angkat Nabi? An Umar ibni Abi. Ada sering kita baca di awal kita juga sudah baca. Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah ini. Istri Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW qala. Dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi yashrabu fi inahil dhahab wal fiddah innama yujarribu fi batnihi nar jahannam. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang minum, kata Nabi SAW, ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang minum dari bejana, wadah, baik itu gelas maupun piring, ya, minum dari gelas atau piring yang terbuat dari emas atau perak, sama saja pada hakikatnya mereka telah memasukkan api neraka jahanam ke perut mereka. Ya, sama saja dia masukkan apa? Api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian adab yang berikutnya. An-nahyu
anil akli muttaqian au munbatihan ala batnihi. Larangan makan bersandar. Larangan makan bersandar atau tengkurap. Ada nggak orang makan tengkurap, Bapak Ibu? Hah? Tengkurap? Nah, sambil lalu kan? Tengkurap itu kan dada, tengkurap di bawah kan? Di lantai, nah sambil makan. Nah ini adab yang kedua, larangan makan bersandar atau makan tengkurap. Larangan makan bersandar atau makan tengkurap. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yaitu kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaqiun. Rawahul Bukhari. Abu Juhaifah, ya, dari sahabat Abu Juhaifah, dia berkata, kuntu inda Rasulullah SAW, dulu aku pernah di samping Rasulullah SAW. Dan ketika itu ada orang makan di samping Rasulullah SAW. Ya, ketika itu ada yang makan di samping Rasulullah SAW. Faqala li rajulin indahu, maka beliau berkata kepada laki-laki yang ada di samping tadi, samping beliau tadi, la aku muttaqian, aku kata Rasulullah SAW, ya, aku tidaklah makan dalam keadaan bersandar. Kata Rasulullah SAW, aku tidaklah makan dalam keadaan bersandar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adab yang ini, Bapak Ibu, sering di antara kaum muslimin, bahkan sebagian ikhwan kita yang mengaji tidak tahu tentang adab ini, tanpa dia sadari. Mungkin dia belum pernah belajar. Nah ini betapa pentingnya kita belajar tentang adab makan. Ternyata tanpa kita sadari, makan bersandar itu, ya, termasuk ada di situ apa? Larangannya. Dan Nabi SAW dia tidak pernah makan bersandar, ya, tidak pernah makan bersandar. Dari sebagian Imam Bukhari. Kemudian oleh Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, ikhtalafa fi sifatil ittikai. Para ulama itu berselisih pendapat bagaimana bentuk bersandar yang dilarang itu bagaimana. Ya, makan bersandar yang dilarang itu bagaimana posisinya. Sebagian ulama mengatakan yang jelas apapun posisi duduk dia, tapi dia bersandar, maka itu dilarang. Ya, apapun bentuk posisi duduknya, dia bersandar, maka itu dilarang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang berikutnya, wakilah an-yamila ala ahli syaqqaihi. Pendapat yang kedua, dia bersandar dengan ini bahu, ya. Nah, bersandar seperti ini. Bersandar ke dinding sambil makan misalnya. Nah, ini kata sebagian ulama. Kemudian wakilah an ya'tamida ala yadihi al-yusra min al-ardi. Ada juga mengatakan sebagian ulama, yaitu dia bertopang dengan tangan kirinya ke tanah atau lantai seperti ini. Ada orang yang seperti itu makan sambil berbaring dengan seperti ini. Nah, sambil nonton TV makan, kan? Nah, ini termasuk apa? Termasuk bentuk model bersandar yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang jelas yaitu tidak boleh makan bersandar. Kemudian wal hay'atu tsaniyah, adapun bentuk yang kedua yaitu makan dengan tengkurap. Makan dengan tengkurap, ya. Maka ini juga tidak boleh. Apa landasannya? Landasannya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang untuk menghadiri dua tempat makan. Rasulullah melarang, ya, menghadiri dua tempat makan. Yang pertama, anil julusi ala ma'idatin yashrabu 'alaiha al-khamr. Yushrabu 'alaiha al-khamr. Tempat yang pertama, duduk di hadapan hidangan
yang mana hidang tersebut diminum khamar. Ada terhidang khamar su. Nah, hidang itu pun orang minum khamar itu. Nah, ini tidak tempat yang pertama yang tidak boleh, ya. Wa an ya'kula wa huwa munbatiqun ala batnihi. Kemudian yang kedua yaitu seseorang makan dalam keadaan tengkurap. Makan dalam keadaan tengkurap. Jadi di dalam poin yang kedua ini sebenarnya ada dua sebenarnya ini ya. Larangan makan bersandar atau larangan makan dalam keadaan tengkurap. Tapi dijadikan satu. Baik, poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya, taqdimul akli 'ala sholati 'inda hudurit ta'am. Mendahulukan makan daripada sholat ketika makanan sudah terhidang. Wah, ini agak berat sedikit. Ya. Bahkan Syekh Al-Badawi yang pengarang kitab Al-Wajiz, beliau mengatakan ini termasuk udzur seseorang boleh menunda sholat berjamaah. Ya, kalau makanan sudah terhidang, ya makanan sudah terhidang, parit lapar, apa kok sholat? Itu baru takbir pertama, takana sama gulai rendang, takana sama gulai lawak. Nah, jadi akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, ternyata ini adalah salah satu keadaan. Ya, dan ini termasuk adab katanya. Taqdimul akli 'ala shalat 'inda hudurit ta'am. Mendahulukan makan daripada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Tapi jangan ini dijadikan dalil nanti. Karena malah salat berjamaah setiap isya menjadikan makanan. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena dia malas mungkin. Jangan sampai nanti ini dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya yang paling berat misalnya kan sholat isya atau masaki sholat isya hidangan makanan dengan alasan ini makanan kan lagi dihidangkan, jadi ini ada udzur untuk tidak sholat berjamaah. Tidak, ini maksudnya kalau seandainya tidak sering, kalau seandainya ada makanan terhidang, sementara sholat sudah iqamah sudah dikumandangkan, maka kita disunahkan untuk mendahulukan makan tadi. Apa dasarnya? Dasarnya hadits Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'a al-'asha'u wa uqimatis shalatu fabda'u bil 'asha'." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila makanan sudah dihidangkan, sementara sholat dikumandangkan, iqamah dikumandangkan, fabda'u bil 'asha', maka mulailah dengan makan terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain, ya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis shalatu fabda'u bil 'asha'i wa la ya'jalu hatta yafragha minhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wudi'a 'asha'u ahadikum, apabila makanan salah seorang di antara kalian sudah diletakkan, dihidangkan, wa uqimatis shalat, sementara iqamah sudah dikumandangkan, fabda'u bil 'asha', maka mulailah makan terlebih dahulu. Wala ya'jilu hatta yafragha minhu, dan jangan dia tergesa-gesa hingga menyelesaikan makannya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tercekik lo makan. Tercekik, sholat pun tidak khusyuk. Nah, ini dia.
Jadi hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam sebuah riwayat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah disuguhi makanan, ya, pernah disuguhi makanan. Ketika itu iqamah sudah dikumandangkan, dia tidak mendatangi sholat hingga dia menyelesaikan makannya dulu. Ya, dia tidak menyelesaikan sholat hingga dia menyelesaikan makannya terlebih dahulu. Dan ingat, jangan ini dijadikan apa? Alasan atau dalil untuk bermalas-malasan menghadiri sholat berjamaah. Dan ini kan juga kadang-kadang tidak sering. Ada yang berikutnya, waslul yadaini ba'da ta'am, mencuci tangan selepas makan. Nah, coba lihat. Ternyata mencuci tangan selepas makan itu ada juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katafa syatin wa maqmada wa ghasala yadayhi wa shalla. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah sahih. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bahunya syatin, bahunya kambing. Bagian bahunya dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau selepas makan bagian bahu kambing itu, beliau berkumur-kumur, ya, dan mencuci tangan beliau. Baru beliau salat dan mencuci tangan beliau, baru beliau salat. Dan memakan daging kambing termasuk membatalkan wudu atau tidak? Ini pelajaran fikihnya. Sudah sampai sini? Belum ya? Oh, belum. Baik. Nanti insyaallah sampai di masa Agustus ini. Yang jelas memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Unta, ya. Oleh Ibnu Qudamah bil Mughni, dan Imam Ibnu Qudamah pernah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, yustahabbu ghuslul yadaini qabla at-ta'am wa ba'da wa in kana ala wudu'in. Kata Ibnu Qudamah, ya, rahimahullah, yang mengatakan disunnahkan mencuci tangan. Mencuci ini masalah ghuslul yadain, kedua tangan malah. Nah, mencuci kedua tangan. Qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'dahu, dan selepas makan. Ya, sebelum dan selepas makan disunnahkan mencuci tangan. Wa kana ala wudu'in, walaupun dia dalam keadaan masih punya wudu. Walaupun dia dalam keadaan masih punya wudu. Coba perhatikan, dalam hal seperti ini saja ternyata Islam sudah lebih dulu. Ternyata Islam sudah lebih dulu. Jauh sebelum datang teori-teori dari orang-orang barat tentang bersih, bagaimana makan yang bersih, Islam lebih dulu, 14 abad yang silam. Ternyata Rasulullah SAW sudah mencontohkan, sudah mengajarkan adab-adab seperti ini. Adab makan seperti ini dia dijelaskan sama Rasulullah. Sempurna agama kita itu agama Islam. Kemudian yang berikutnya, al-aklu wasyurbu bil yadil yumna wan nahyu anis shimal. Makan dan minum dengan tangan kanan, dan larangan, ya, makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kanan, dan larangan makan dan minum dengan tangan kanan kiri. Apa dasarnya? Ini ada dasarnya dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Dan termasuk juga hadis Umar bin Abi Salamah yang awal-awal dulu yang kita sampaikan itu. Nah, itu juga ada perintah untuk makan dengan tangan kanan. Ulangi, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Dan apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanan pula. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Coba perhatikan. Maka kita diperintahkan dengan tangan kanan. Apalagi tangan kiri kadang-kadang memegang untuk apa? Untuk BAB. Nah, kita cuma pakai tangan kiri. Ternyata Islam mengajarkan kita apa? Tata cara kesehatan yang luar biasa. Masya Allah. Lebih dulu. Di samping apa? Rasulullah SAW juga mencintai yang bagian yang apa? Mendahulukan yang kanan itu lebih dahulu. Ya. Jadi kita makan dan minum harus dengan tangan kanan, dan larangan dari makan dan minum dengan tangan kiri, kecuali ada kondisi apa? Darurat. Contoh, tangannya putus atau patah aja betul, patah tangan. Ya, tangan kanannya patah misalnya. Ya nggak bisa. Yang bisa cuma tangan kiri. Nah, ini ketiga darurat. Atau tangan kanannya nggak ada, patah atau putus, maka ketika itu baru boleh dengan tangan kiri. Selama tangan kanan ini masih ada, maka hendaknya difungsikan makan dengan tangan kanan. Ada dalam sebuah riwayat kalau sana itu, ya, yang dia makan dengan tangan kiri, Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia enggan. Ya, tapi dia enggan. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tidak bisa dia mengangkat tangannya ini untuk apa? Menyuap makanan ke mulutnya. Sebagai ulama mengatakan itu diantaranya penyebabnya adalah karena al-kibir, sombong. Karena dia sombong. Sombong tidak mau mengamalkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya, al-aklu mimma yali al-akil. Ya. Makan dari yang terdekat. Ya, jadi kul mimma yali ini hadis yang sudah kita bahas di awal-awal dulu. Ya, makan dari yang terdekat. Kemudian kita masuk yang berikutnya, karena ini juga sedikit sudah kita bahas poin yang ini. Kita masuk yang poin yang berikutnya, istihbabul akli bi thalathati asabi'a wala'qul yadi ba'dahu. Disunnahkan makan dengan 3 jari. Makan dengan tiga jari. Jari mana saja itu? Tengah, telunjuk, ibu jari, ya, disunahkan makan dengan tiga jari. Timbul pertanyaan, kalau makan nasi batu dari Ustaz. Nah, ini termasuk nanti ada pengecualian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makan 3 jari ini tentu kita melihat kondisi makanan yang kita makan. Ya. Kalau dulu mungkin di zaman Nabi beliau sering makan apa? Kurma. Jadi sangat mudah mengambil dengan 3 jari. Tapi kalau kita makan soto misalnya, gimana makan? Bisa nggak pakai 3 jari? Susah. Pakai buah kan? Setiap gagak jatuh, Jadi ada pengecualian, Jelas makanan itu bisa kita, kalau seandainya bisa kita ambil dengan 3 jari, maka itu lebih afdal. Karena ini disunnahkan, itu lebih afdal. Kita ambil dengan 3 jari. Kalau makan durian bisa 3 jari? Bisa. Oh, bisa ya. Itu 3 jari. Tapi
Mikirnya kalau 3 jari cuma dapat 1 Ustaz, tapi kalau 5 jari dapat 3. Nah, jangan. Jadi makan pakai 3 jari. Praktekkan nanti, ya. Praktekkan. Kemudian wala kul yadi ba'da, menjilat jari kita setelah makan. Nah, ini memang agak berat, apalagi ini masyarakat kita alur tuh buat jilit kita tangannya makan. Dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu ini adalah perintah, apa? Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita baca landasannya, ya. Di sini min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'kulu bi asabihi ats-tsalati wa kana yal'aqu yadahu ba'da al-faraghi min ta'ami. Di sini jelaskan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu hendaknya seseorang itu makan dengan 3 jari. Ya, jari tengah, telunjuk dan ibu jari, ya. 3 jari. Kemudian wakana yal'aqu yadahu ba'da al-faraghi min ta'ami. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menjilat tangan beliau setelah beliau makan. Kita ulangi, termasuk petunjuk Nabi SAW bahwasanya dulu beliau kalau makan dengan 3 jari, ya, dengan 3 jari. Mungkin ada yang kebayang 3 jari pula bukan yang Ustaz. Nah, ya ini sunnahnya, ya. Makan dengan 3 jari. Wa kana yal'aqu yadahu ba'da al-faraghi min ta'ami. Dan dulu Rasulullah SAW menjilat tangan beliau selepas makan. Nah, menjilat tangan beliau selepas makan. Mungkin orang mengira kok jorok sekali, tidak. Disinilah diuji, ya. Disinilah diuji keislaman kita. Kenapa diuji? Tuntunannya beritahu semua. Memang secara logika, kalau kita pakai logika kita kan agak pertentangan mungkin. Tapi di situ akan diuji keimanan kita. Seberapa patuhkah kita dengan perintah Rasulullah SAW. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada perkara-perkara yang tidak masuk di akal kita. Memang iya. Nah, disitulah kita dituntut untuk sami'na wa ata'na. Ya, kadang-kadang ada yang tidak masuk di akal. Makanya agama Islam ini bukan dibangun dengan apa? Logika. Kalau seandainya agama Islam ini dibangun dengan akal dan logika, maka bagian bawah khuf, sepatu ketika musim dingin, ya, dulu termasuk syariat di agama kita. Ketika musim sangat dingin, kalau dulu di zaman Nabi, kalau musim sangat dingin, maka kaum muslimin pakai khuf. Itu sepatu dari kulit. Nah, karena saking dinginnya ketika wudu, untuk mencuci kaki itu sangat memberatkan sekali. Akhirnya mengusap. Dengan cara apa? Mengusap khuf. Yang diusap bagian atasnya. Kalau secara logika tidak mungkin bagian atas, tapi bagian bawah seharusnya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala al-khuffi aula bil masih min a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal-akal logika kita, justru, ya, bagian bawah khuf sepatu tadi itu lebih pantas untuk diusap ketimbang bagian atas. Contoh lain, kentut kita mau sholat, kentut yang dicuci mana? Kalau kita mau sholat, wudu kita yang dicuci mana? Hah? Ya anggota wudu kan? Anggota wudu. Ada nggak orang kalau mau wudu dicuci dulu bagian duburnya karena kentut? Dan ada, seharusnya itu yang dicuci. Seharusnya secara logika itu yang dicuci karena itu yang keluar. Itu yang keluar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama itu bukan dibangun di atas akal dan logika kita. Dibangun di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ini. Dan kami yakin poin yang kita sampaikan yang ini banyak bertentangan di masyarakat kita. Yakin kami.
kurang etika. Padahal sebenarnya ini adalah termasuk tuntunan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini akan apa? Akan nampak siaran orang yang lain apa taat dengan perintah Rasulullah, siarannya akan nampak di sini. Kalau dia mencari-cari alasan wah ini tidak sesuai dengan etika ini, etika itu di masyarakat kita, mana yang lebih kita dulukan? Perintah Rasulullah atau etika yang ada di masyarakat kita? Nah, kalau kita mengaku beragama Islam, tentu kita lebih mendahulukan etika etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dituntut apa? Dituntut kita untuk sami'na wa ata'na. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pernah ada seseorang yang bercerita kepada beliau, ya, bercerita kepada beliau, ada sebagian dokter yang dia meneliti, ternyata jari-jari kita ini kan kita makannya, kemudian setelah itu kita jilat, kita bersihkan. Ternyata di jari-jari kita ini ada semacam kayak cairan yang bisa menjadikan pencernaan kita ini lancar. Nah, ini penelitian sebagai dokter. Tapi landasan kita bukan itu. Apa landasan kita? Perintah Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun yang sifatnya maslahat duniawiyah itu akan mengikut sendirinya. Dia akan mengikut sendirinya. Makanya siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, banyak manfaat faedah dia rasakan. Banyak manfaat faedah yang dia rasakan. Di samping dia dapat pahala, kalau dia ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan maslahat yang sifatnya duniawiyah. Contoh yang lain, salat subuh. Ya, salat subuh. Kita bangun di waktu subuh. Ya, berangkat ke masjid misalnya. Berangkat ke masjid. Ternyata ada yang meneliti udara pagi itu. Ya, udara pagi itu selepas subuh itu ternyata itu sangat bagus untuk kesehatan paru-paru kita. Tapi kita umat Islam bukan itu patokan kita. Landasan kita untuk sholat subuh berjamaah bukan itu. Tapi apa? Perintah Allah dan Rasul. Nah, ini yang membedakan kita antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita lanjutkan. Ja'a dzalika fi hadits Ka'ab bin Malik an abihi annahu qala, ada hadis menjelaskan tentang apa itu sunnahkannya makan dengan 3 jari kemudian menjilat tangan selesai makan, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalath asabi wa yar'aqu yadahu qabla an yamsahaha, rawahu Muslim. Dulu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Bi thalath asabi', makan dengan 3 jari. Wa yar'aqu yadahu qabla an yamsahaha, dan beliau pun mengusap, dan beliau pun menjilat tangan beliau, ya, jari-jari beliau sebelum beliau mengusap tangan beliau. Sebelum beliau mengusap tangan beliau lebih dahulu menjilat tangan beliau terlebih dahulu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalhaqaha aw yulhiqaha ghairuhu. Ya, termasuk ada. Hah? Wah, kita selesaikan ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalhaqaha." Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka janganlah dia mengusap tangannya terlebih dahulu sampai dia menjilat tangannya dulu. Au yulhiqaha ghairuhu, atau dia suruh orang lain yang menjilat. Memang itu perintahnya. Kalau orang suami istri kan tidak suruh istrinya atau bos suaminya. Kalau yang masih bujang, coba tanya temannya, bos. Ya karena memang ini perintahnya. Ya, makanya bujang cepat menikah. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain, fala yamsah yadahu bil mindil
hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, "Fala yamsah yadahu." Jangan dia usap tangannya atau mencuci tangan, ya. Jangan dia usap tangannya dengan sapu tangan, mindil. Mindil itu sapu tangan, ya, mindil. Itu udah belajar ya, bahasa Arab ya. Sudah sampai? Ya, mindil. Jangan dia mengusap tangannya dengan sapu tangan. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat tangannya atau yang lain menjilat tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita selesaikan wal illatu fi dzalika mabniyatun fi hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Adapun alasan atau sebab dalam masalah ini ya dibangun di atas hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi wa sahbati wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Rawahu Muslim. Landasan yang paling utama dalam masalah ini itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari, ya, wasafah, piring juga. Kalau saya masih tidak bisa juga biar Nah ini perintahnya. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, innakum la tadruna fi ayyi al-barakah. Ikut perintah. Karena kalian tidak tahu, ya, kalian tidak tahu di bagian mana terdapat berkah dari makanan tersebut. Rawahu Muslim. Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Kita makan misalnya makan nasi, ya. Nah kita tidak tahu di bagian mana berkah itu. Makanya kita dituntut untuk menghabiskan apa? Menghabiskan makanan kita. Jangan sampai ada tersisa walaupun satu butir. Jangan-jangan yang tersisa satu butir itulah berkahnya. Nah, akhirnya kita makan tanpa berkah. Maka ini apa? Itu perkara yang seharusnya kita harus sangat-sangat perhatikan. Kalau tidak nanti kalau makanan kita sering jatuh-jatuh. Makanya kalau makan kita jangan sampai jatuh, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai jatuh. Kalau dia jatuh, jangan itu yang berkahnya. Nah, di berkah ini penting. Apa itu berkah? Al-barakatuh kata sebagian ulama kathratul khairi wa dawam. Ya, kathratul khairi wa dawam. Berkah itu kebaikan yang banyak dan kebaikan itu tetap ada di mana berkah walaupun sedikit. Kalau berkah kebaikan ada pada yang sedikit tersebut ketimbang banyak tapi tidak berkah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita berikan pada pertemuan mendatang tentang adab makan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada salah dan keliru itu datang dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan bisikan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.